Bagian 2 novel ateis. Ketika itu saya lagi menganggur. Tapi dikatakan menganggur sebetulnya tidak begitu benar. Sebab bagaimanakah orang akan bisa hidup dengan menganggur kalau harga beras yang dulu hanya 6 sen 1 liter ketika itu sudah memuncak sampai 2 rupiah uang Jepang, bahkan sampai 3 rupiah. Karena itu di samping menganggur saya menyatut. Ketika itulah perkenalanku mulai dengan seorang laki-laki yang memerlukan datang pada suatu sore ke rumahku. Sudah lama saya ingin berkenalan dengan saudara, ujarnya ketika ia sudah duduk di hadapanku, tapi rupanya kesempatan baru sekarang mengizinkan. Seperti biasa, saya suka berpegang pada kesan pertama. Kalau kesan pertama itu baik, maka bagiku seperti ilham bagi seorang pengarang. Ia melancarkan percakapanku seperti ilham melancarkan pena pengarang. Dan kesan pertama dari laki-laki muda itu simpatik. Simpatik semata-mata. Mungkin kesan demikian disebabkan karena seluruh sikapnya dan segala perkataannya melukiskan minat dan hormat terhadap diriku sendiri. Ya, sesungguhnya saudara, sudah lama saya berharap akan adanya sebuah kesempatan untuk berkenalan dengan saudara. Ada apa sih? Saya bertanya demikian dengan penuh harapan baik. Memang bunyi suaraku seperti langgam suatu suara orang yang riang dan bangga karena merasa dirinya dibutuhkan dan dianggap penting oleh orang lain. Tiada lain karena entahlah. Saya selalu ingin berkenalan dengan orang yang telah banyak pengalaman hidupnya. Bagaimana? Tanyaku agak heran, tapi terasa olehku bahwa keriangan lebih terdengar dalam bunyi suaraku itu daripada rasa keheranan. Dengan perkenalan yang dimulai dengan cara demikian, maka tentulah tidak mengherankan kalau tak lama kemudian kami sudah bergaul seperti dua orang yang sudah lama bersahabatan. Ia mencurahkan seluruh kepercayaannya kepadaku. Ia bernama Hasan. Tapi baiklah, saya ceritakan sekarang saja bahwa sebetulnya ia itu bukan nama benarnya, dan juga orang-orang yang bersangkutan dengan dia yang nanti akan ternyata kepada kita dari sebuah naskah yang diberikannya kepada saya bukanlah Kartini, bukanlah Rusli, bukanlah Anwar dan lain-lain, melainkan itu mempunyai nama yang lain sekali. Tapi biasa saja di dalam suatu cerita diktum Anwarhead seperti yang dibikin Hasan, nama-nama benarnya diganti dengan nama lain. Seperti namanya pula, rupa dan tampang Hasan pun biasa saja, sederhana. Hanya badannya kurus dan karena kurus itu nampaknya seperti orang agak yang tinggi. Mata dan pipinya cekung. Dan rupanya ia sakit. Dari gerak-gerik dan ucapannya nampak bahwa dia itu ada yang sedang diperjuangkan dalam batin. Dia seorang pencari, dan sebagai seorang pencari, maka ia selalu terombang-ambing dalam kebimbangan dan kesangsian. Tapi suatu kesan pula bahwa ia bukan seorang pencari yang baik. Artinya ia bukan seorang ahli pikir atau penyelidik yang radikal, yang sanggup menyelami dan memeriksa hal-hal yang menjadi soalnya itu sampai kepada akar-akarnya. Baginya agak cukuplah sudah kalau dia mencari banyak bertanya-tanya pada orang-orang yang dianggapnya lebih tahu, seperti kepadaku. Tapi itu hanya kesan saja. Sekian.